Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara sholat istikharah menurut sunnah, lengkap dengan niat, bacaan, dan doa. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Tata cara sholat istikharah menurut sunnah, lengkap dengan niat, bacaan, dan doa. Saat dihadapkan pada beberapa pilihan, umat Islam dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang berhadapan dengan dua pilihan yang berat dan mendesak. Dengan sholat istikharah, kita akan mampu membuat pilihan yang benar dan terbaik menurut petunjuk Allah. Panduan cara memilih yang syar'i ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia yang cenderung penuh keraguan. Tata cara sholat istikharah perlu dipelajari karena sholat sunnah ini akan memudahkan umat dalam menentukan pilihan yang sulit dan membingungkan. Banyak hal yang mendasari orang mempelajari tata cara sholat istikharah. Salah satunya yang paling terkenal adalah tata cara sholat istikharah memilih jodoh. Selain itu ada juga yang ingin mempelajari tata cara sholat istikharah minta petunjuk dan memilih pekerjaan. Tidak sedikit juga yang belajar tata cara sholat istikharah memilih sekolah, jurusan kuliah, dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua umat Islam memahami dan mengetahui tata cara sholat istikharah menurut sunnah. Tentang tata cara sholat istikharah menurut sunnah sebenarnya sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW secara gamblang. Tata cara sholat istikharah menurut sunnah, lengkap dengan niat, bacaan, dan doanya. Waktu sholat istikharah mengikuti waktu dari sholat sunnah yang telah dikerjakan. Artinya, sholat istikharah tidak memiliki batasan tertentu untuk waktu pelaksanaannya. Namun, jika dikerjakan berdiri sendiri dengan niat khusus sholat istikharah, maka sebaiknya tidak melaksanakannya pada waktu-waktu di mana sholat sunnah dilarang untuk dikerjakan. Meski demikian ada anjuran untuk melaksanakannya di waktu sepertiga malam, bersamaan dengan pelaksanaan sholat tahajud. Dalam hadits dikatakan jika jumlah rakaat dalam sholat istikharah adalah 2 rakaat, adapun 2 rakaat tersebut bisa berdiri sendiri dengan niat khusus sholat istikharah, atau digabung dengan niat yang lain seperti sholat sunnah rawatib. Niat sholat istikharah: jika ingin sholat istikharah terasa mantap, niat boleh diucapkan. Niat sholat istikharah adalah sebagai berikut: USSHLLISUNNATANISTIKHROTRAKATAINI lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namun, niat itu sebenarnya tempatnya ada di dalam hati, jadi tidak perlu diucapkan. Menghadirkan niat sholat istikharah di hati harus disertai dengan rasa pengharapan dan menyerahkan atas segala urusan hanya kepada Allah semata. Tata cara sholat istikharah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan, sholat istikharah boleh berupa sholat sunnah apa saja, baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, maupun sholat sunnah lainnya. Jadi, setelah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat, membaca doa istikharah yang telah diajarkan Rasulullah SAW sambil menyebutkan keinginan. Sayyid Sabiq juga tidak menyebutkan adanya bacaan surat khusus dalam tata cara sholat istikharah ini. Jadi, dalam tata cara sholat istikharah ini, setelah membaca surat Al-Fatihah, boleh membaca surat apa saja. Sementara Syaikh Wahbah
Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu memiliki pendapat lain soal tata cara sholat istikharah. Menurut Syekh Wahbah disunahkan membaca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat kedua. Berikut ini tata cara sholat istikharah jika dilakukan secara berdiri sendiri dengan niat khusus sholat istikharah. Niat takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat dari Al-Quran. Diutamakan surat Al-Kafirun, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, sujud kedua dengan tumanina, berdiri lagi. Untuk menunaikan rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat dari Al-Quran. Diutamakan surat Al-Ikhlas, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, sujud kedua dengan tumanina, tahiyat akhir dengan tumanina, salam setelah itu. Membaca doa istikharah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa salat istikharah. Setelah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat istikharah yang diakhiri salam, lafalkan doa istikharah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, wa astaqdiruka bi kudratika, wa as'aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta alamul ghuyub. Allahumma fa'in kunta ta'lamu hazal amro, menyebutkan persoalannya, koiron lifi, ajili amri wa ajili, alfi di ini wa ma'ashiwa, akibati amri, fakdur li, wa yasirhuli, sumabarik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anahu syarun lifi di ini wa ma'ashiwa, akibati amri, fi, ajili amri wa ajili, fashrifni, anhu. Wakdur liyil khairu haid sukana sumarot dini ibi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya, aku memohon kebaikan kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kemampuan kepadamu dengan kekuasaanmu dan aku memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Sesungguhnya, Engkau maha kuasa sedang aku tidak kuasa. Engkau maha tahu sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini, menyebutkan persoalannya, adalah baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka tentukanlah untukku. Mudahkanlah jalannya dan berkahilah aku di dalamnya. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akhir urusanku, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah diriku darinya. Tentukanlah untukku apapun yang terbaik. Kemudian jadikanlah aku ridha dengannya. Bagaimana mengetahui bahwa setelah menjalankan sholat istikharah kita dibimbing memilih A atau B? Tidak seperti dugaan sebagian orang bahwa jawaban sholat istikharah dikirim Allah dalam bentuk mimpi. Sesungguhnya hasil istikharah itu ada dalam kemantapan hati kita sendiri. Hati kita akan lebih condong ke pilihan yang terasa lebih baik untuk kita. Hati kita akan merasa mantap untuk memilihnya. Itulah hasil sholat istikharah kita. Jadi, tidak harus berupa mimpi. Karena itu, kita harus selalu ridha dengan pilihan yang akan ditunjukkan Allah, meski itu tidak sesuai harapan. Dalam doa sholat istikharah, Rasulullah SAW mengajarkan dengan menyatakan, kemudian jadikanlah aku ridha dengannya. Maksudnya adalah kita ridha dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai keinginanku. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.